Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu. Kembali lagi bersama Saiful Anwar di sini. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba menanam pohon anggur lagi ya. Jadi di sini pohon anggurnya jenisnya adalah table grape ilaria ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanam anggur table grape, itu diusahakan beli bibitnya di tempat yang terpercaya supaya bibitnya valid ya. Nah, sebelum ditanam di sini saya sudah membuat lubang tanam di sekitar sini. Kemudian saya isi dengan media tanam. Jadi media tanamnya itu sama dengan yang biasa saya gunakan, yaitu pertama kohe sapi itu 1 perbandingannya, kemudian tanah itu 1, sekam lapuk 1, kemudian dengan pasir setengah, itu kita campur, kemudian kita tutup lubang tanam yang sudah kita gunakan. Kemudian kita tutup pada lubang tanam yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita tanam setelah beberapa hari ya. Jadi di sini sudah beberapa hari, akan coba saya tanam dengan bibit anggur. Nah, teman-teman, di sini sudah saya bikin lubang kira-kira spot ini ya, sepolybag ini. Tinggal kita buka polybagnya dan kita tanam. Nah, ini sudah kita posisikan, tinggal kita ambil polybagnya. Tinggal kita tutup dengan media tanam. Nah, ini jangan lupa kita tekan-tekan di sekitarnya ya, dengan kaki kita tekan-tekan supaya langsung rapat, jadi akarnya tidak berongga lagi ya, tanahnya tidak berongga, sehingga akar langsung dapat bersatu dengan tanah. Kemudian kita siram jenuh. Nah, teman-teman, tinggal kita siram jenuh dengan air ya, supaya pohonnya tidak layu dan mengurangi stres. Nah, media tanam yang bagus adalah yang poros ya teman-teman. Jadi seperti ini, kita siram air, dia langsung terserap dan tidak menggenang gitu ya. Kalau tidak poros, itu akan ada genangan yang cukup lama. Genangan tersebut sangat tidak baik untuk akar anggur ya. Jadi akar anggur itu bagusnya airnya tidak menggenang. Nah, demikian sudah selesai kita tanam. Oke, di sini saya akan membahas beberapa poin tentang menanam bibit anggur. Poin pertama yang perlu kita perhatikan dalam menanam bibit anggur adalah bibitnya. Jadi bibit yang kita tanam haruslah bibit yang berkualitas. Jadi diusahakan ya teman-teman, beli di tempat yang sudah terpercaya. Kemudian bibitnya valid. Selain valid, yaitu rootstocknya ya. Jadi kan seperti ini, rootstocknya itu kalau bisa yang rootstock yang sudah terjamin ya. Jadi ketika rootstocknya bagus, maka pertumbuhannya juga akan bagus. Nah, yang pertama itu bibitnya, jadi tempatnya harus valid dan harus bagus dan berkualitas. Kemudian yang kedua itu media tanam ya.
Jadi media tanamnya kalau bisa media tanam yang poros, kemudian subur. Nah, sudah banyak ya kalau media tanam itu, cara membuat media tanam untuk anggur di video-video di YouTube itu juga banyak. Nah, kenapa media tanam itu harus bagus? Karena ketika media tanamnya jelek, itu kemungkinan bakal stagnan ya pohon anggurnya. Jadi dia tidak mau tumbuh. Pengalaman saya asal-asalan membuat media tanam, bahkan tidak saya olah, langsung saya tanam, itu pohon anggurnya stagnan. Berbeda dengan yang media tanamnya bagus, itu biasanya sangat cepat ya pertumbuhan anggurnya ya. Kemudian yang ketiga adalah lokasi dengan sinar matahari. Jadi lokasi yang penting itu untuk pohon anggur adalah terkena sinar matahari yang cukup gitu ya. Jadi sehari itu kalau bisa dari pagi sampai sore itu terkena sinar matahari terus menerus ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah untuk menghindari jamur, yang kedua untuk kesehatan dari pohon anggur. Karena ketika terkena sinar matahari, pohon anggur akan sangat cepat sekali ya pertumbuhannya ya. Berbeda dengan yang terkena naungan di bawah pohon, biasanya dia akan cenderung lambat. Kemudian sinar matahari juga memperlambat jamur ya. Jamur itu salah satu kendala kita dalam menanam pohon anggur. Nah, yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah kalau bisa ditanam di bawah greenhouse atau terlindungi oleh plastik UV. Walaupun tidak harus ya, tapi lebih baik terlindungi karena pohon anggur itu sangat rentan terhadap air hujan. Air hujan kan asam. Terkena air hujan biasanya pohon anggur akan mengalami berbagai penyakit dan kita harus menanganinya ya. Jadi lebih repot kalau tanpa naungan atap UV. Oke teman-teman, jadi itu saja yang perlu kita perhatikan. Yang paling penting, maksudnya yang paling penting kita perlu perhatikan, yang pertama adalah bibitnya, kemudian media tanam, kemudian lokasinya yang terkena sinar matahari, dan kalau bisa ternaungi dengan plastik UV. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.